Setelah 3 bulan, setiap panen itu 3 bulan sekali kan panen, itu nggak dikasih, dari hasil-hasil pertanian itu nggak dikasih ke neneknya atau ke dia, kayak gitu. Pas, diminumin, disiramin ke badan dia, tiba-tiba dia muntah darah. Itu, benar-benar, banyak banget. Terus akhirnya aku juga kaget kan. Kata guru ngaji aku itu katanya, ini katanya kiriman, dari orang yang nggak suka sama dia. Setelah itu, bawa ke rumahnya dia, terus, nanti dibaca-baca doa, terus, baca, maulid juga kan segala macam di situ di rumahnya dia. Terus akhirnya airnya itu disiramin ke badannya. Tiba-tiba, dia kerasukan, Kak. Terus akhirnya dia, kerasukan, Kak. Setelah itu, kerasukan, dan kerasukannya itu udah gak, ada banyak kiai di situ yang benar-benar, mau ngobatin dia, ternyata nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lautan Mistis bersama saya Ahmad Purna. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika beliau mempunyai seorang teman yang terkena santet. Nah, ini diakibatkan dari keluarga dari teman atau kerabatnya berebut harta warisan. Nah, gimana keseruannya atau ceritanya, langsung saja kita sapa narasumber kali ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Jovan ya? Iya. Boleh dibantu cerita sedikit, Bang. Ini kejadiannya pada tahun berapa dan gimana? Pada tahun 2020, waktu itu aku mempunyai seorang teman namanya Alvin, di usia dia 19 tahun. Dia, anak yatim piatu dan dia terlahir dari keluarga yang sangat mampu. Dan, karena dia orang tuanya itu sudah meninggal, jadi hak warisnya itu diurus oleh bibinya dan saudara-saudaranya. Tanpa sepengetahuan, si Alvin ini, dia itu, si bibi keluarganya itu akan membalikan nama, warisannya itu atas nama saudara-saudaranya, kayak gitu. Tanda kutip direbut lah. Akhirnya, si Alvin ini karena dia tidak terima, terus cekcok dengan, bibinya, dan akhirnya setelah cekcok itu dia mengalami beberapa gangguan mistis. Pada suatu malam perutnya itu membesar, terus sampai muntah darah dan paku. Baik Bang, ditahan dulu ceritanya ya. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Lautan Mistis, boleh dibantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini, atau nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari Lautan Mistis. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Mas Jovan, bisa langsung hubungi kami di DM lautan.mistis atau hubungi kami langsung di kontak WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung saja pasang headsetnya, seduh kopinya, mari kita dengar ceritanya. Jadi, pada tahun 2020 aku bekerja di salah satu dunia entertain, di dunia model. Terus, akhirnya aku bertemu dengan, seorang teman aku, dia dari Bandung, di suatu kompetisi model. Nah, akhirnya saking, udah ketemu karena kita akrab, terus, jadi teman dekat lah kayak gitu, jadi, teman nongkrong juga. Terus akhirnya karena teman dekat juga, dia ada masalah apa-apa dia selalu ceritakan. Waktu itu aku juga punya keluarga di Bandung, kayak gitu. Nah, waktu itu, dia pernah cerita bahwa orang tuanya itu ibunya sudah meninggal, cuman ayahnya doang, kayak gitu. Dan dia diurus, oleh ayahnya dari, pas dia sekolah SMP. Kayak gitu, dan sampai, akhirnya usia 19 tahun, kayak gitu. Dan, setelah itu, aku kayak
ingin lebih tahu kan, lebih tahu detail tentang keluarganya itu seperti apa. Karena dia selalu cerita ke aku itu tentang masa keluarganya yang ruwet kan. Oke, Kayak jadi gitu. penasaran ya. Penasaran kayak gimana Oke. sih gitu kan. Terus akhirnya setelah itu aku pulang lah. Waktu karena aku juga orang Bandung juga, aku pulang ke Bandung. Dan memang tempatnya dia sama tempat aku itu lumayan agak jauh sih. Cuman kalau di naik motor itu cuma 20 menitan. Kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu aku mainlah ke rumahnya dia kan. Nah dan dia juga ternyata memang benar dia anaknya seorang yatim. Terus juga dia juga yang benar-benar membutuhkan kasih sayang seorang ibu juga kan. Nah mungkin ada 2 tahun dari aku main dari rumahnya, tiba-tiba dia telepon kan, "Bre, orang tua meninggal," katanya kayak gitu. Terus akhirnya, serius? Dan aku juga pulang tuh dari Jakarta ke Bandung, ingin melihat kan keadaannya. Terus ternyata benar orang tuanya meninggal. Terus juga akhirnya singkat cerita dia hidup sama neneknya, tinggal sama neneknya. Dan di rumahnya itu kadang dia ke rumahnya, kadang juga dia ke rumah neneknya kayak gitu. Oh, jadi rumah dia sama rumah neneknya pisah. Iya, pisah kayak gitu. Tapi berarti dia tinggal berdua gitu ya, maksudnya sama neneknya tinggal. Iya benar. Karena dia anak satu-satunya dan dia terlahir dari keluarga yang mampu sih. Kayak itu. Dan setelah itu aku juga kayak kasihan banget gitu kan. Aku selalu kalau ada dan aku juga nganggap dia itu adik aku sendiri kayak gitu. Dan kalau ada apa-apa dia selalu cerita kayak gitu. Nah dia tuh ada suatu kejadian di mana dia curhat ke aku, Kak, bahwa dia itu katanya ada yang janggal aja. "Bre, gua bisa ke rumah gak? Bisa ke rumah gua gak?" Terus setelah itu gua ke rumahnya tuh. Gua ke rumahnya dia. Setelah ke rumahnya dia cerita tuh semuanya. Jadi dia tuh punya tanah dan sawah. Nah, tanah dan sawah sepeninggalan dari harta ayahnya itu dan ibunya jadi diambil sama bibinya kayak gitu, dikelola sama bibinya. Dan bibinya ngomong katanya nanti hasil dari padinya semuanya akan dikasih ke anaknya, ke temen aku si Alvin ini. Nah tapi setelah 3 bulan setiap panen itu 3 bulan sekali kan panen itu nggak dikasih dari hasil pertanian itu nggak dikasih ke neneknya atau ke dia kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu dengar sih, Bre, katanya itu gimana kalau lu pernah tahu gak kalau balik nama tanah dan sawah itu seperti apa? Karena aku juga sedikit banyaknya tahu dong tentang caranya balik nama itu seperti apa. Nanti jadi kalau lu disuruh buat tanda tangan surat apapun itu lu jangan mau. Yang ditakutin itu surat balik nama atas sawah atau tanah orang tua lu ke namanya dia kayak gitu. Terus akhirnya dia ngerti dong. Nah, setelah itu ternyata memang benar, Kak. 1 minggu kemudian aku ngomong kayak gitu, dia telepon lagi. "Bre, gua ini katanya dipaksa suruh tanda tangan," katanya. Terus nah dari situ karena neneknya itu udah benar saudaranya udah nggak ada yang peduli sama dia, karena malah memperebutkan tanah dan sawah segala macam orang tuanya. Neneknya juga udah bener udah nggak ada daya buat ngomong lah karena udah nenek-nenek kan. Kakeknya juga sama. Terus akhirnya dia minta bantuan kan. Terus aku ke rumahnya. Terus setelah itu aku ngomong tuh sama bibinya. Ini kan anak ini kan orang tuanya itu udah nggak ada. Terus kalian bukannya peduli sama dia karena dia anak yatim, kalian malah terus-terusan memperebutkan hartanya kayak gitu. Tapi ketika dia sakit pun saudaranya nggak ada yang peduli kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu aku ngomong, udah aku tegasin kan. Terus pulang lah, malu tuh pulang. Setelah pulang 3 hari kemudian datang lagi kayak gitu. Itu dia bawa notaris segala macem. Terus setelah itu dia berangkatlah ke Jakarta.
ikut sama aku. Mhm. Ikut sama aku, dia kerja, kita buka usaha bareng-bareng. Terus setelah itu mungkin ada 3 bulan dia pulang lagi kayak gitu. Dan setelah dia di rumah itu terus-terusan katanya untuk sedikit banyaknya katanya ada hak untuk bibi-bibinya dan saudara-saudaranya kayak gitu. Oh, berarti tetap di-push Itu sama iya, bibi-bibinya. tetap di-push, tetap ditekan kan Heeh. kayak gitu. Tapi akhirnya aku kasih lagi pandangan kalau memang orang tuamu itu tidak punya anak, berarti memang benar hak saudara-saudaranya secara agama. Tapi kalaupun dia punya anak, itu mutlak warisan anaknya kayak gitu. Dan setelah itu di suatu kejadian di mana setelah itu ada kejadian si dia ini dia bertengkar sama bibinya dan saudara-saudaranya kayak gitu. Cekcok di rumah bibinya. Dan setelah itu cekcok di rumah bibinya. Nah, hingga akhirnya udah mau berantem lah Kak, katanya, kata tetangganya sih. Terus akhirnya dia pulang lagi ke rumah neneknya. Nah, setelah itu pas setelah itu kejadiannya malamnya itu dia perutnya itu membesar Kak. Iya, perutnya membesar. Terus dia itu katanya panas sih. Terus aku juga ditelepon sama tetangganya untuk ke rumahnya kayak gitu. Dan akhirnya aku ke rumahnya tuh karena waktu itu aku ada di Bandung. Aku ke rumahnya, ternyata bener malam itu aku ke rumahnya itu jam 10 malam. Dia perutnya itu membesar Kak. Dan dipegang pun keras sih perutnya kayak gitu. Nah, setelah ya aku telepon guru ngaji aku untuk gimana ini caranya kayak gitu kan. Terus akhirnya dia guru ngaji aku itu via telepon baca-baca doa, terus minta air di satu botol air, terus dibuka tutupnya, terus handphonenya itu dideketin katanya. Terus dari jauh itu dia baca-baca doa lewat telepon. Entah apa yang aku baca, entah apa yang dia baca juga aku nggak ngerti kan. Terus akhirnya si air itu diminumin. Pas diminumin, disiramin ke badan dia, tiba-tiba dia muntah darah. Itu benar-benar banyak banget. Terus akhirnya aku juga kaget kan. Kata guru ngaji aku itu katanya ini katanya kiriman dari orang yang nggak suka sama dia gitu. Dan aku nanya ke dia, emang benar kamu tadi siang itu cekcok sama sama bibi kamu? Tapi ternyata emang benar. Nah, setelah itu dia juga minta, Bre, kalau boleh temenin gue di sini tiap malam nginep. Gue tuh suka ada rasa was-was dan ketakutan tersendiri katanya kayak gitu. Dan akhirnya setiap malam tuh aku selalu nginep ke rumahnya dia kayak gitu. Nah, tapi tiap malam memang gitu. Tiap malam itu dia badannya panas Kak. Dia badannya panas dan dia ke toilet. Terus juga pas ke toilet itu dia jadi di toiletnya ada bak kamar mandi. Jadi dia ngerendemin badannya. Karena kepanasan. Iya, karena kepanasan. Gue nggak kuat Bre, gue nggak kuat panas katanya. Kayak gitu. Dan aku juga sedikit banyaknya pernah mondok juga kan. Jadi pernah tahu juga kan. Akhirnya aku telepon guru ngaji aku, nggak diangkat-angkat tuh. Aku sebisa mungkin bacain doa tuh. Tahu. Ya, baca doa yang tahu doa-doa yang dari orang tua aku kan. Karena orang tua aku juga orang bisa juga kayak gitu. Dan akhirnya panasnya itu dia turun. Tiba-tiba aku Kak, ketika itu badan aku itu kayak gak bisa gerak. Perut aku itu membesar dengan sendirinya. Aku ada dokumentasinya nanti, itu muntah darah. Itu benar-benar kental banget darahnya. Nanti aku kirim videonya. Itu benar-benar waktu itu aku kayak udah nggak sadar lah kayak gitu. Dan pas bangun itu pas pagi Kak. Pagi aku masih di rumah neneknya. Terus juga baju aku belum diganti, penuh dengan darah. Masih penuh dengan darah. Iya. Terus udah kayak gitu. Kondisi perut masih membekak atau udah enggak. Udah kempes. Iya, setelah muntah darah itu udah
Iya Normal. udah kempes, udah normal. Terus Oke. akhirnya aku pulang kan. Mhm. Pas pulang aku telepon guru ngaji aku. Pas telepon guru ngaji aku itu dia baca-baca doa lagi di Mhm. HP, terus ditaruh dideketin ke gelas yang ada airnya, terus diminum sama aku kayak gitu. Dan dia berpesan, "Jangan sekali-kali deh," katanya, "kalau eee, kamu nggak tahu ilmunya," katanya, udah Mmm. tahu dia itu kena guna-guna kayak Apa santet kayak santet? gitu, Mhm. yang iya dianya nanti sembuh, tapi kamunya, katanya, kayak Gitu. gitu. Dan setelah itu akhirnya pas setiap malam, Kak, setiap malam itu di rumah aku itu suka ada suara langkah kaki kuda gitu. Oh, jadi sekarang terornya gangguannya ke Masnya? Iya, dan dia juga diteror juga terus-terusan. Oke. Dan setelah itu aku ngedengar suara langkah kaki kuda di depan rumah. Pas aku buka pintu kan, itu nggak ada siapa-siapa. Mmm. Dan itu setiap malam. Dan akhirnya setelah itu aku langsung nggak ada, mungkin ada 1 minggu kemudian itu nggak ada gangguannya, Mhm. dan aku langsung nginep lagi di rumahnya dia, karena waktu itu dia memang sakit, nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong, Kak, katanya. Nah, aku waktu itu telepon guru ngaji aku, terus guru ngaji aku dia bersedia untuk dia kan dari Sukabumi, dari Jampang Tengah, dia untuk Mhm. bersedia untuk ke Bandung kayak gitu. Aku jemput, dan sampainya di sana itu ternyata udah parah sih keadaan temen aku itu. Mmm. Jadi dia itu ngomongnya itu dia udah nggak bisa ngomong, Kak, dan badannya lemes. Nah, kata guru ngaji aku itu katanya, "Ini mah ini nanti malam," katanya, "malam Jumat itu kamu cari," katanya ini, "di mana ada kali yang airnya itu muter. Itu nanti kamu ambil pusarannya airnya itu, Mhm. terus setelah itu bawa ke rumahnya dia, terus nanti dibaca-baca doa, terus baca maulid juga kan segala macam di situ di rumahnya dia. Mhm. Terus akhirnya airnya itu siramin ke badannya. Oke. Tiba-tiba dia kerasukan, Kak. Tapi kerasukannya itu kerasukan siluman ular gitu, Kak. Dan lidahnya itu sepanjang sih, lumayan panjang. Dan setelah lidahnya itu panjang, dia muntah lagi. Tapi yang dimuntahin itu rambut sih, Kak. Oh. Dan aku juga kayak percaya nggak percaya sih. Mhm. Karena aku jujur aku itu setelah sebelum sebelum itu nggak pernah ngalamin kejadian hal-hal yang mistis. Apalagi jujur aku orangnya skeptis. Oke. Jadi yang benar-benar harus dipakai akal, Akal, logika, logika. mana ada gitu kan hantu inilah itu. Jadi aku tuh orang yang bener kalau jin aku percaya, tapi kalau hantu ngebunuh manusia atau tentang santet itu aku Mhm. kurang percaya kayak gitu. Nah, akhirnya setelah itu, setelah tahu kejadian itu, ini bener anjir gitu kan, Mhm. dia muntah rambut gitu. Terus setelah itu baru tuh teman aku ini guru aku minta izin ke neneknya untuk dibawa ke daerah Jampang Tengah. Oke. Dan neneknya itu karena dia udah tua banget kan, dan mana dia nggak bisa ikut ke Jampang Tengah. Dan Mhm. akhirnya aku juga aku yang ngurusin di sana. Aku ikut ke Jampang Tengah, terus juga setelah di sana itu dia tiba-tiba, Kak, kalau udah masuk ke Jampang Tengah ke daerah guru aku itu, Mhm. si yang tadinya dia nggak bisa jalan, yang tadinya dia badannya lemes, itu dia 1 hari di Jampang itu udah kayak biasa lagi, Kak. Oh. Iya, jadi dia tiba-tiba bisa jalan kayak gitu, dan nggak pernah muntah darah lagi kayak Oke. gitu. Terus kata guru ngaji aku itu, "Nanti malam Selasa," katanya, "kamu kita bawa ke sungai di belakang pesantren dia, Mhm. dan setelah dibawa ke sungai itu nanti dimandiin," katanya. Dimandiin di sungai, itu ada namanya curug, ada curug namanya curug, eee, so aku lupa sih namanya curugnya. Oke. Itu dimandiin di situ, tiba-tiba pas dimandiin di situ aku ngelihat, Kak, itu sosok
wanita tapi dinding anjir. Itu sosok wanita yang di belakangnya dia tuh badannya itu hitam banget Kak, gosong gitu, rambutnya acak-acakan, terus juga matanya itu merah banget. Dia tatapannya itu tajam banget, natap ke arah kita kayak gitu. Dan guru ngaji aku waktu itu tetap baca-baca doa, disuruh dia nyelam lagi. Jadi dia berdiri nih berendam, terus dia kepalanya itu nyelam lagi selama 7 kali kayak gitu. Nah setelah itu baru tuh dibawa ke pesantrennya dia, terus setelah itu ngaji yasin bareng-bareng, baca doa. Nah setelah itu dia sembuh, gak ada apa-apa. Balik lagi tuh ke Bandung. Balik lagi ke Bandung selama karena dia udah sembuh kan, aku balik lagi ke Jakarta karena waktu itu aku ada project syuting iklan. Nah setelah itu dia selama di Bandung itu gak pernah ada kontak aku lagi Kak. Lost kontak lah selama 2 bulan. Tiba-tiba pas udah lost kontak 2 bulan, ada yang ngechat katanya, Bre, katanya ini gua, katanya Alvin, sorry HP gua katanya ditahan sama bibinya. Kayak gitu, ditahan sama bibinya, jadi gua gak bisa kontak lu. Terus kata aku, ada ya, maksudnya keluarga itu sekejam itu gitu. Bener. Terus kalau bisa tahu nomor gua, ya gua minta sama temen lu katanya di Facebook. Terus akhirnya setelah itu kontekan lagi tuh, gimana kabarnya, alhamdulillah sih baik untuk sekarang katanya. Tapi gua kayak terus-terusan diteror lagi kayak gitu. Oh serius. Terus akhirnya mungkin 1 bulan kemudian, aku kurang lebih 1 bulan lah aku pulang ke Bandung. Nah setelah di Bandung itu ketemu lagi tuh sama dia. Main ke rumahnya. Iya, main ke rumahnya. Terus nanya kan keadaannya kayak gimana sekarang kayak gitu. Terus juga ternyata tetap keluarganya itu nge-push dia kayak gitu, hingga akhirnya apa gua kasih aja ya, nggak apa-apa gitu kan, karena dia udah capek, udah pasrah banget kayak gitu. Apa balik nama atas nama bibinya juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi aku ingetin lagi, kalau lu balik nama sawah dan tanah lu atas nama bibi lu, nanti ketika lu tua nanti lu nggak punya apa-apa, karena pasti habis kayak gitu. Dan lu cuma punya rumah doang kayak gitu. Aku coba ingetin dia, lu pertahanin ini tuh hak lu gitu. Terus akhirnya setelah itu ya gimana, gue capek kayak gitu kan, karena dia itu udah pasrah banget. Tapi kalau lu tetap kekeh mau yang ngasih ke bibi lu, gua sih bukan siapa-siapa lu, tapi lu gak usah kenal gua lagi kayak gitu. Kalau gua udah ingetin lu, udah segala macam kayak gitu kan. Terus akhirnya setelah itu gua aku tuh kayak ngerasa ya udah deh, kalau lu mau kayak gitu jalannya, berarti gua balik lagi ke Jakarta kayak gitu. Terus setelah itu dia ternyata nurut, nggak ngasih hartanya itu ke bibinya kayak gitu. Dan setelah itu tiba-tiba 1 minggu kemudian dia telepon, badannya panas terus katanya. Terus akhirnya aku pulang lagi tuh ke Bandung. Aku lihat lagi tuh dia, ternyata bener dia demam dan mukanya itu pucat. Dibawa ke dokter, ke klinik kan, berobat, ternyata nggak ada apa-apa, sehat. Menurut medis sehat. Menurut medis dia tuh sehat. Terus pas dimana pernah ada pas satu malam dia badannya itu benar-benar panas banget, sampai akhirnya dia harus ke kamar mandi, terus merendam lagi. Dan dia bolak-balik ke kamar mandi, terus akhirnya dia kerasukan Kak. Setelah itu kerasukan, dan kerasukannya itu udah gak ada banyak kiai di situ yang benar-benar mau ngobatin dia, ternyata nggak bisa. Hingga akhirnya
dari malam itu dan paginya udah 3 hari berjalan tetap dia itu kerasukannya itu kayak apa sih, nyanyi sendiri gini-gini dan ngamuk-ngamuk sendiri hingga akhirnya kita bawa ke dokter, kenapa gitu kan, ke psikolog dan psikolog itu ngomongnya udah apa sih, udah ODGJ. Udah gila katanya. Akhirnya kita bawa lagi ke rumah. Dia udah linglung, udah nggak tahu siapa kita ini siapa, terus udah nggak tahu nenek sama kakeknya itu siapa. Terus nama dia lupa, dia tuh nyanyi terus kayak gitu kan. Kalau paling ngamuk kayak gitu. Terus selama 1 bulan itu terus-terusan Kak berjalan kayak gitu dan guru aku ngaji aku juga ke situ lagi ke Bandung ngobatin dia nggak bisa. Kayak gitu. Terus akhirnya kayak udah pasrah kan, gimana gitu. Terus abis udah kayak gitu ternyata dia itu punya bibi yang satu lagi. Dia neneknya baru ngomong bahwa bibinya itu katanya kerja di Malaysia kayak gitu dan jadi TKW lah. Dan itu satu-satunya keluarga yang pamannya juga kerja di Arab katanya. Itu dua orang keluarganya yang benar-benar peduli sama dia. Ya udah akhirnya ditelepon lah. Setelah telepon ternyata nggak aktif tuh, nggak nyambung kayak gitu. Dan setelah itu baru tuh selama terus-terusan berjalan dia udah gila Kak. Hingga akhirnya kita juga bingung kan gimana. Dan aku ngedengar dari temen aku ada yang bisa ngobatin dia di daerah Jampang juga, Jampang Kulon katanya, di daerah Gunung Sungging, Surade. Akhirnya aku ngomong sama neneknya gimana kalau kita bawa ke sana kayak gitu. Dan segala macamnya ternyata ngomong sama saudaranya bibinya yang di Malaysia dikirim uang lah. Yang keluarga yang dari Arab itu pamannya yang dia nggak aktif kayak gitu Kak. Dan jadi yang nyambung cuma di Malaysia. Iya, dikirim uang, terus akhirnya dibawa ke daerah Jampang Kulon di daerah Gunung Sunggi. Setelah itu baru tuh diobatin di sana. Jadi cara pengobatannya itu dia di benar-benar karena ngamuk kan, diikat, tangannya dipasung, masuk ke dalam gua namanya gua Gunung Sunggi. Masuk ke dalam gua. Nah di situ itu ada namanya air Cikahuripan ya. Air Cikahuripan. Di situ ada di gua Gunung Sunggi itu luas Kak. Dan ada gua di mana ada lorong. Jadi di situ ada katanya gua buaya putih. Nah di situ. Jadi dia dipasung di situ, lumayan dalam banget sih, dipasung di situ. Dan 1 hari 1 malam itu sama terus berganti-gantian Kak dijaga sampai nunggu nanti malam Jumat katanya. Tapi dikasih makan. Terus setelah dikasih makan baru tuh dimandiin sama Cikahuripan di gua buaya putih di situ. Dan setelah itu aku ada dokumentasinya, nanti aku kirim. Itu setelah dia kayak udah dimandiin kayak gitu, mulai inget Kak, ingatannya itu mulai pulih. Jadi dia tahu aku ini siapa. Terus juga dia nanyain kan nenek sama kakeknya mana kayak gitu. Jadi dia kayak orang linglung Kak. Nah setelah itu barulah dibawa keluar, terus dikasih makan, dan akhirnya 3 hari kemudian dia sembuh. Nah setelah sembuh itu dia disuruh berpuasa di situ, di daerah situ, di orang yang wisanya itu selama 7 hari 7 malam. Ya. Jadi dia puasa, paginya itu puasa, malamnya itu dia nggak tidur, terus-terusan baca Yasin Kak, surat Yasin bolak-balik selama 1 malam itu 40 kali kayak gitu, terus-terusan selama 7 hari. Sampai akhirnya dibawa pulang dan ketemu sama bibinya, dan kita jadi satu keluarga itu langsung ngumpul di situ semua kan. Dan karena dia itu nggak punya orang yang ngebela dia, jadi
nenek sama kakeknya udah tua, jadi bibi-bibinya itu tetap kekeh. Terus akhirnya dia minta tolong ke aku itu kayak gimana kan, gimana caranya biar masalahnya itu selesai, kayak gitu. Nah setelah itu si sertifikat tanahnya itu yang ada di bibinya dia minta, tapi nggak boleh. Dia minta nggak boleh, terus akhirnya ya udah kita akalin aja. Dengan cara akalinnya itu anaknya kita tarik, kita ketemu, kita bicara 4 mata sama anaknya. Terus ternyata kalau anaknya itu nggak segila orang tuanya. Anaknya itu masih punya hati, kayak gitu. Anaknya seumuran? Seumuran. Kayak gitu. Terus aku ngomong ke anaknya, "Bre, lu tahu kan ini tuh saudara lu gitu, dan dia juga udah nggak punya orang tua, terus juga dia hidup sama nenek sama kakeknya. Selalu tega sih orang tua lu ngebiarin ngerebut harta dari saudara lu sendiri gitu kan." Terus akhirnya kita kasih pengertian ke dianya, dan dianya mau kerjasama. Kerjasamanya itu dimana kalau setiap malam Jumat itu orang tuanya itu suka ikut pengajian di masjid, kayak gitu. Dan dia cuman ada anaknya doang. Jadi kita minta tolong cariin sertifikat tanah dan sawahnya itu ada di mana dan kasih ke kita, kayak gitu. Tapi kita juga nggak bakalan nyuruh lu tanpa kita ngasih duit kan. Terus akhirnya apa kita bayar lu 300.000 kalau lu bisa, kayak gitu. Akhirnya dia oh iya bisa. Nah setelah itu baru tuh kita langsung kita bawa, dia kasih ke kita. Terus akhirnya kita bawa ke tempat percetakan. Jadi percetakan di mana waktu itu di daerah Bandung kan dekat percetakan. Itu aku punya ide di duplikat, Kak, dimanipulasi. Terus akhirnya setelah itu keluarlah yang duplikatannya. Nah duplikatannya itu dikasih ke orang tuanya, kayak gitu. Dan karena pasti karena nggak ada di rumahnya, terus juga pasti nyariin dong ke kita, pasti ke si Alvin ini nanyainnya. Terus akhirnya kalau lu mau nanti, kalau lu bibi lu nanyain sertifikatnya ke lu kasih duplikatnya, dan aslinya lu titipin ke nenek lu atau lu simpan sendiri, kayak gitu. Tapi gue nggak yakin nih sama lu gitu kan. Lu kok orangnya itu bisa di setir, kayak gitu. Dan jangan sampai sertifikat ini dia bisa ke tangan bibi lu lagi, kayak gitu. Terus akhirnya bener tuh 2 hari kemudian nanyain marah-marah ke si Alvinnya. Lu dasar anak gak tahu diri, pokoknya banyak banget dicaci dengan dikata-katain lah. Terus saya nanyain tuh mana katanya. Terus akhirnya ya udah dikasih. Setelah dikasih udah tuh setelah satu hari berjalan 1 hari aman, pas malamnya lagi seperti itu lagi, Pak. Dia terus-terusan diganggu, dan rumahnya itu diganggunya itu sering ada suara langkah kaki kuda gitu. Dan pas kita buka paginya itu di rumahnya itu sering ada darah di depan rumahnya. Nah setelah itu dia diganggu itu selama 1 bulan. Dan waktu itu aku langsung ngomong kan, karena waktu itu aku ada teman juga yang lumayan bisa indigo kayak gitu. Terus dia anak indigo. Terus akhirnya kita ngomong ke aku ngomong sama teman aku gimana caranya buat nyelesain perkara ini, kayak gitu. Nah biar dia nggak diganggu lagi, waktu itu teman aku ini dia punya sebuah acara, Kak, di salah satu stasiun TV. Dia jadi indigonya. Terus akhirnya ya udah Pan, kalau lu mau nanti tanggal 7 kita bisa investigasi ke rumahnya, kayak gitu. Dan dia ke rumahnya, terus akhirnya setelah itu dianya langsung benar-benar kayak melakukan astral projection. Terus juga
banyak yang dia lakuin kayak didoain gitu Oke. dianya, dan benar itu gangguan dari orang-orang terdekatnya katanya kayak gitu. Terus setelah itu dia diundang, aku awalnya dia nanya, lu mau gak kalau kita angkat cerita lu nih kayak gitu kan. Tapi di samping kita angkat cerita lu di salah satu stasiun TV, di acara salah satu stasiun TV, lu nanti efek-efeknya bisa sembuh dan perkara lu bisa selesai kayak gitu. Dan akhirnya dia bersedia. Iya mau. Terus setelah itu tanggal 8 Februari tanggal 8 Februarinya itu akhirnya dia bersedia Kak, dan dia langsung kita ajak ke salah satu acara stasiun TV. Terus di situ karena dia gak bisa ngomong kan, aku ngejelasin di salah satu stasiun TV itu di acara itu tentang permasalahan dia seperti apa. Terus juga ternyata benar kayak gitu. Terus ada salah satu artis namanya Mr. Limbat. Mr. Limbat yang langsung ngebacain doa-doa untuk dia kayak gitu. Terus juga itu pengobatannya itu ditaruh ada telur, terus juga ada kain putih gitu. Itu si kain putihnya itu ditempelin ke perut dia. Setelah ditempelin ke perutnya itu ternyata pas ditarik, ditempelin terus ditarik lagi, itu ada rambut, 3 helai rambut. Terus akhirnya dia muntah di situ. Setelah dia muntah, baru tuh diangkat ke backstage panggung kan. Terus juga ditanya-tain lagi. Terus akhirnya setelah itu baru tuh ada beberapa penyelesaian bahwa setelah acara itu ada yang ternyata temen aku bersedia untuk ngebantuin si Alvin ini dengan cara dia membayar pengacara kayak itu. Jadi dia bayar beberapa advokat, terus akhirnya diselesaikan, dan bener ternyata sertifikatnya itu dia itu punya hak waris sepenuhnya atas harta orang tuanya kayak gitu. Dan setelah itu setelah acara yang digelar di rumahnya dia, perkumpulan keluarga musyawarah seperti itu, akhirnya selesai, nggak ada berdamai lah kedua Alvin sama keluarganya. Bibinya mau berdamai? Mau berdamai karena kalau dia tetap kekeh bisa jalur pidana. Iya. Nah tapi jadi gangguan-gangguan itu udah nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi masih sehat nyampe sekarang? Masih sehat. Wow, luar biasa. Bibinya juga nggak nuntut lagi ya? Udah nggak nuntut lagi. Kayak gitu. Siap. Berarti itu udah di akhir cerita ya Bang? Iya. Berarti begitu kronologinya yang terjadi pada saat kesaksian Abang? Iya Kak, sebenarnya udah selesai sih. Baik teman-teman, itulah pengalaman dari Bang Jovan sebagaimana kesaksiannya terhadap rekannya atau temannya yang mendapatkan gangguan santet dari kerabat dekatnya. Nah semoga kita semua dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Bang Jovan, boleh langsung hubungi kita di DM lautan.mistis dan juga kontak langsung di WA yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Baik, saya Ahmad Purna dan Bang Jovan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.